Gubuk bambu itu berdiri tenang di pinggir hutan, diselimuti keheningan malam yang pekat. Pepohonan menjulang tinggi di sekitarnya, seolah menjaga tempat itu dari dunia luar. Di dalam gubuk, seorang kakek tua tengah duduk bersila, menggenggam cangkir teh panas yang masih mengepul. Matanya menerawang keluar, menatap rimbunan pohon yang gelap dan penuh misteri. Ia biasa menikmati malam dengan tenang, ditemani suara jangkrik dan desir angin yang lembut. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Telinganya menangkap suara samar, seperti rintihan kecil. Awalnya ia mengira hanya angin, namun suara itu semakin terdengar jelas, membuatnya semakin waspada. Perlahan, kakek itu bangkit dan berjalan menuju pintu. Ia merapatkan selendangnya, merasa udara malam semakin dingin menyentuh kulitnya. "Siapa di sana?" gumamnya pelan, nyaris berbisik pada kegelapan. Hanya suara jangkrik yang menjawab, tapi rintihan itu semakin mendekat, terdengar lirih dan penuh kepedihan. Kakek semakin penasaran, lalu mengintip keluar dengan hati-hati. Di balik rimbun semak-semak, sesosok makhluk kecil terlihat gemetar. Anak harimau itu tampak lemah, bulu-bulunya kusut, dan matanya memancarkan ketakutan. Mungkin tak lebih besar dari anak kambing, ia terhuyung-huyung, seolah hampir tak sanggup berdiri. Kakek menarik napas dalam. "Astaga, harimau," bisiknya. Rasa takut langsung menyeruak dalam hatinya. Ia melangkah mundur, hampir hendak menutup pintu, namun rintihan anak harimau itu membuatnya terhenti. Ada sesuatu di tatapan makhluk kecil itu yang seolah meraih hatinya. Kesedihan? Kesepian? Ia tak tahu pasti, tapi pandangan penuh penderitaan itu sulit untuk diabaikan. "Ya ampun, anak kecil, di mana indukmu?" ucap kakek lirih. Suaranya bergetar, seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berdiri mematung di pintu, menimbang-nimbang antara rasa takut dan kasihan yang bercampur jadi satu. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk mendekat, meskipun kakinya terasa berat. "Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya perlahan, berusaha menenangkan anak harimau yang kini memandangnya dengan tatapan nanar. Kakek berjongkok, mendekatkan tangannya dengan perlahan, memperlihatkan dirinya tidak berniat jahat. Anak harimau itu menggigil, tapi matanya tidak lepas dari sosok kakek yang mendekat. Rasa takut di matanya perlahan memudar, digantikan dengan kepercayaan yang rapuh. Ia merunduk, tubuhnya melemah seakan menyerah pada kelelahan yang tak tertahankan. Dengan lembut, kakek mengulurkan tangannya, menyentuh kepala anak harimau itu. "SSSSHH, tenanglah, nak," bisik kakek. "Kamu pasti lapar, ya? Ayo, ikut aku. Aku punya sedikit makanan di dalam." Meski tangannya bergetar, ia mengelus kepala harimau kecil itu, berusaha menenangkan makhluk malang yang tersesat ini. Perlahan, kakek bangkit dan berjalan ke dalam gubuk, sambil sesekali menoleh ke belakang. Anak harimau itu tetap berdiri di tempatnya, ragu, tapi tatapannya tertuju pada punggung kakek yang menjauh. Dengan langkah tertatih, akhirnya ia mengikuti, masuk ke dalam gubuk bambu yang hangat dan terang oleh sinar pelita. Di dalam, kakek menyiapkan semangkuk nasi dan sepotong ikan yang ia punya. Ia letakkan di lantai, mendorongnya perlahan ke arah anak harimau yang masih berdiri di ambang pintu. "Ini, makanlah, mungkin kamu butuh tenaga untuk pulang nanti," ujarnya lembut. Anak harimau itu mendekat, menundukkan kepalanya mencium aroma makanan. Sesaat kemudian, ia mulai makan dengan rakus, seakan sudah berhari-hari tak merasakan makanan. Kakek tersenyum kecil, meski hatinya masih diliputi rasa cemas. "Kamu sendirian? Di mana indukmu?" "Ya," gumamnya, walau tahu takkan ada jawaban. Setelah anak harimau selesai makan, ia duduk di lantai, menatap kakek dengan mata besar yang tampak lega. Kakek menatap balik, hatinya terasa hangat melihat makhluk kecil yang mulai percaya padanya. "Kalau indukmu tidak datang, kau bisa tinggal di sini malam ini," ujarnya lembut, seolah berbicara pada seorang anak kecil. Tanpa disadari, ada rasa kasih sayang yang tumbuh di hatinya untuk anak harimau ini. Malam semakin larut, dan kakek mulai mengantuk. Ia merebahkan tubuhnya di atas tikar tipis yang biasa ia gunakan, tapi anak harimau itu tetap duduk di sudut ruangan, tak berani mendekat. "Hei, kamu tidak mau tidur?" tanya kakek, tersenyum kecil. "Ayo, sini, di sini hangat." Anak harimau itu menatapnya,
ragu-ragu, tapi akhirnya melangkah mendekat. Ia berbaring di samping kakek, tubuhnya yang berbulu terasa hangat di bawah tangan kakek yang mulai mengelus lembut. "Kamu tahu," bisik kakek dengan suara yang nyaris bergetar, "aku pernah kehilangan seseorang yang sangat kusayangi. Mungkin, itu sebabnya aku merasa tak bisa membiarkanmu sendirian di luar sana." Anak harimau itu tak mengerti kata-kata kakek, tapi ia merasakan ketulusan dalam elusan tangan tua itu. Matanya perlahan terpejam, tenggelam dalam kehangatan yang baru pertama kali ia rasakan sejak ia tersesat. Malam berlalu, dan sinar matahari pagi merayap masuk melalui celah-celah dinding bambu. Anak harimau terbangun lebih dulu, matanya yang besar mengamati wajah kakek yang masih terlelap. Ia mengeluarkan suara kecil, seperti ingin membangunkan kakek. Saat mata kakek terbuka, ia tersenyum lelah, namun senang melihat anak harimau masih di sana. "Selamat pagi, Nak," ucap kakek, duduk perlahan sambil meregangkan tubuhnya yang terasa pegal. "Kamu masih di sini rupanya. Apakah kamu sudah merasa nyaman?" Anak harimau menjilat tangan kakek dengan lidahnya yang kasar, membuat kakek tertawa kecil. "Hei, geli, kau ini benar-benar anak nakal, ya?" candanya sambil mengusap kepala anak harimau. Pagi itu, mereka duduk bersama di depan gubuk, menikmati sinar matahari yang mulai menghangatkan tubuh mereka. Di sela-sela keheningan pagi, kakek bicara dengan suara pelan, seakan menceritakan kisah hidupnya pada anak harimau yang duduk di sebelahnya. "Kamu tahu, hidup ini kadang sulit, Nak. Kadang kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, tapi hidup tetap berjalan. Kita harus kuat, seperti kamu yang tersesat tapi tetap bertahan." Anak harimau hanya mendengarkan, sesekali menatap kakek dengan mata yang seolah mengerti. Di tengah percakapan tanpa kata itu, tumbuh perasaan baru di hati kakek. Anak harimau ini bukan sekadar binatang tersesat, tapi teman yang tiba-tiba datang, mengisi ruang sepi dalam hidupnya. Hari itu berlalu dengan cepat. Kakek dan anak harimau menghabiskan waktu bersama, mengelilingi sekitar gubuk, bahkan bermain-main di dekat sungai. Saat malam tiba, mereka kembali ke gubuk, dan untuk kedua kalinya anak harimau tidur di samping kakek, merasa aman dan nyaman. Sebelum tertidur, kakek membisikkan sesuatu yang membuat hatinya terasa hangat. "Terima kasih, Nak, sudah mau datang ke sini. Entah sampai kapan kamu akan di sini, tapi aku senang kamu ada di sini bersamaku." Dan dalam keheningan malam, mereka berdua terlelap, masing-masing merasa bahwa mereka telah menemukan keluarga dalam satu sama lain. Matahari sudah meninggi ketika kakek terbangun dari tidurnya. Ia membuka matanya perlahan, menyadari kehangatan di sisinya telah menghilang. Anak harimau itu sudah bangun lebih dulu dan tampak sedang menjilati kakinya, membersihkan bulu-bulunya yang kusut. Melihat kakek terbangun, anak harimau itu mengeluarkan suara lirih, seperti sapaan pagi yang penuh kehangatan. Kakek tersenyum, mengulurkan tangannya dan mengusap kepala anak harimau yang lembut. Mereka saling menatap, seakan berkata, "Selamat pagi," tanpa satupun kata. Kakek bangkit dari tidurnya dan melangkah keluar, diikuti oleh anak harimau yang setia berjalan di belakangnya. Udara pagi masih segar, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan di sekitar gubuk bambu mereka. "Hari ini, kita cari makan, ya?" ujar kakek sambil mengusap punggung anak harimau. Makhluk kecil itu menatapnya dengan mata berbinar, seolah mengerti maksud sang kakek. Perlahan-lahan mereka berjalan menuju sungai kecil yang terletak tak jauh dari gubuk. Sungai itu tenang dan jernih, memantulkan bayangan pepohonan yang melambai tertiup angin. Kakek melepaskan alas kakinya, merasakan dinginnya air menyentuh kulitnya, sementara anak harimau berdiri di tepi sungai, menatap dengan penasaran. "Ayo, Nak, lihat ini," ujar kakek sambil mencelupkan tangan ke dalam air, menangkap ikan kecil yang melintas. Anak harimau mengawasi dengan cermat, mencoba mengikuti gerakan tangan kakek. Ia mengangkat kakinya dan mencelupkan ke air, namun tak berhasil menangkap apapun. Kakek tertawa kecil, melihat anak harimau yang tampak frustasi namun tak mau menyerah. "Tidak apa-apa, nanti kamu akan bisa menangkapnya sendiri," kata kakek dengan suara lembut, memberikan ikan yang ia tangkap pada anak harimau. Dengan penuh semangat, anak harimau melahap ikan kecil itu, tampak begitu menikmati rasa segar yang baru ia cicipi. Setelah beberapa saat, kakek mengajarinya lagi, dengan sabar memperlihatkan cara menangkap ikan. Meski sering gagal, anak harimau tak menyerah,
dan kakek merasa bangga melihat semangat makhluk kecil yang ia rawat ini. Dalam hati, ia merasa seperti seorang ayah yang tengah mengajarkan sesuatu yang berharga pada anaknya. Sore itu, setelah puas bermain dan mencari makan di sungai, kakek dan anak harimau kembali ke gubuk mereka. Matahari mulai turun ke ufuk barat, memberikan sinar keemasan yang hangat dan indah. Kakek duduk di depan gubuknya, memandang ke arah hutan yang tampak berwarna jingga oleh cahaya matahari sore. Anak harimau duduk di sampingnya, menatap ke arah yang sama. Seperti ada keheningan indah yang mengisi udara di antara mereka, keheningan yang tak butuh kata-kata. Kakek mengusap kepala anak harimau dengan lembut, merasa begitu tenang dan damai. Kau tahu, nak, di masa mudaku dulu, aku juga sering duduk di sini, memandang ke arah hutan, seperti ini. Bisiknya dengan suara pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada pada anak harimau itu. Tapi, saat itu aku sendirian. Tidak ada yang menemani seperti dirimu sekarang. Ia tersenyum kecil, merasakan kehangatan di hatinya yang sudah lama hilang. Anak harimau memandang kakek dengan mata lembut, seolah mendengarkan cerita yang tak sepenuhnya ia mengerti. Namun, di sisi lain, ia seakan tahu bahwa ada sesuatu yang penting dalam setiap kata yang diucapkan kakek. Ia mendekatkan tubuhnya pada kakek, merasakan kehangatan yang menenangkan dari sosok yang kini ia anggap sebagai keluarganya. Hari demi hari berlalu, dan mereka semakin terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Setiap pagi, kakek dan anak harimau akan berjalan ke sungai, bermain dan belajar menangkap ikan bersama. Setelah itu, mereka akan menghabiskan waktu di sekitar gubuk, menjelajahi hutan yang semakin akrab bagi anak harimau. Kakek mengajarinya cara mengenali tanaman yang bisa dimakan dan yang beracun, serta cara berlindung jika ada bahaya. Namun, semakin besar anak harimau itu tumbuh, semakin kakek menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Anak harimau tampak sering menatap jauh ke dalam hutan, seakan mencari sesuatu yang tak bisa ia temukan di sekitar gubuk bambu. Kakek mulai menyadari bahwa, sekeras apapun ia mencoba menjadi keluarga bagi anak harimau itu, ada bagian dari jiwa makhluk kecil ini yang tetap merindukan sesuatu di luar sana. Mungkin, induknya. Suatu hari, saat mereka tengah beristirahat di bawah pohon rindang, kakek menatap anak harimau dengan penuh kasih. "Kamu rindu keluargamu, ya?" tanya kakek dengan suara lembut. Anak harimau hanya menatapnya, tak menjawab, namun ada kesedihan dalam tatapan itu yang membuat hati kakek bergetar. Ia tahu, makhluk kecil ini tak seharusnya hidup terpisah dari keluarganya di alam bebas. Kakek menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang perlahan menggenang di sudut matanya. "Kakek sangat sayang padamu, nak, tapi kakek juga tahu, ini bukan tempatmu." Ia merasakan rasa pedih yang dalam, namun ia tahu apa yang harus ia lakukan. Meski berat, ia harus membantu anak harimau itu kembali pada keluarganya. Malam itu, kakek tak bisa tidur. Ia memikirkan semua kenangan yang telah ia lalui bersama anak harimau itu. Setiap tawa, setiap pelajaran yang ia ajarkan, setiap malam yang mereka habiskan bersama. Dalam hatinya, ia sudah menganggap anak harimau ini seperti darah dagingnya sendiri. Namun, ia tahu, kebahagiaan anak harimau bukan di sampingnya, melainkan di alam bersama keluarganya. Keesokan paginya, kakek sudah siap. Ia mengemas beberapa perbekalan dan membawa tongkat kayu untuk berjaga-jaga. Anak harimau menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya apa yang akan mereka lakukan. Kakek mengelus kepala anak harimau itu sekali lagi, lalu berkata dengan suara lembut, "Hari ini kita akan mencari keluargamu. Sudah waktunya kamu kembali ke tempat yang seharusnya." Anak harimau tampak ragu, namun ia mengikuti kakek dengan setia. Mereka berjalan menyusuri hutan, melewati pepohonan besar yang menjulang tinggi dan semak-semak yang rimbun. Perjalanan itu tidak mudah. Kakek harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Namun setiap kali ia melihat ke belakang dan melihat anak harimau yang berjalan di sampingnya, ia merasa kuat kembali. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seekor babi hutan besar yang menggeram dengan ganas. Anak harimau langsung berdiri di depan kakek, menunjukkan taringnya sebagai tanda ancaman. Kakek merasa cemas, namun ia juga kagum pada keberanian anak harimau itu. Dengan sedikit bantuan dari tongkat kayu, mereka berhasil mengusir babi hutan tersebut. Saat bahaya berlalu, kakek tersenyum bangga sambil mengusap kepala anak harimau. "Kamu hebat, nak. Kakek bangga padamu."
Perjalanan itu penuh rintangan, namun mereka terus melangkah. Di suatu titik, kakek berhenti dan melihat ke arah pepohonan yang mulai jarang. Ia merasakan sesuatu di udara, seolah mereka sudah dekat dengan tempat tinggal induk anak harimau. Hatinya terasa berat, tapi ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Ketika senja mulai turun, mereka sampai di sebuah lembah yang dipenuhi bebatuan besar. Kakek melihat bayangan besar di kejauhan. Seekor harimau dewasa yang berdiri di atas batu besar, matanya tertuju pada anak harimau yang ia kenal. Anak harimau itu mengeluarkan suara pelan, seperti panggilan yang lama terpendam. Induk harimau menatap kakek dengan tatapan tajam namun penuh rasa terima kasih. Ia mendekati anaknya dan mulai menjilat kepala anak harimau itu, seolah merayakan pertemuan kembali setelah sekian lama. Kakek hanya berdiri di kejauhan, merasakan campuran bahagia dan kehilangan yang mendalam. Ia tahu, anak harimau itu sekarang telah kembali ke tempat yang seharusnya. Sebelum pergi, anak harimau menoleh, menatap kakek dengan tatapan yang sulit diartikan. Seolah mengucapkan selamat tinggal, seolah berterima kasih atas semua kasih sayang dan pengorbanan yang telah kakek berikan. Kakek tersenyum, mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. "Selamat tinggal, nak, berbahagialah," bisiknya pelan. Dan saat anak harimau itu pergi bersama induknya, kakek berdiri sendiri di hutan yang senyap. Namun di hatinya, ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah persahabatan mereka akan selalu hidup di dalam hatinya, selamanya. Kakek berdiri di tepi lembah itu, hingga bayangan anak harimau dan induknya hilang di balik pepohonan. Hatinya terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang ikut pergi bersama makhluk kecil yang selama ini ia rawat. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan debar hatinya yang dirundung kesedihan. Meski tahu ini adalah yang terbaik untuk anak harimau, kakek tak bisa menghilangkan rasa kehilangan yang mendalam. Dengan langkah berat, kakek mulai berjalan pulang. Jalan setapak yang pernah ia lalui bersama anak harimau kini terasa sunyi dan sepi. Setiap sudut hutan yang dulunya terasa hidup, kini hanya memancarkan kehampaan. Ia tersenyum kecil mengingat tingkah lucu anak harimau saat belajar menangkap ikan di sungai, atau saat mereka duduk bersama menikmati matahari sore di depan gubuk. Semua kenangan itu terasa nyata, seakan anak harimau itu masih ada di sampingnya. Saat tiba kembali di gubuk bambunya, kakek merasakan keheningan yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Malam itu, ia duduk sendirian di depan gubuk, memandang langit yang dipenuhi bintang. "Kamu tahu, nak, kakek sangat rindu padamu," bisiknya, seolah berbicara pada bayangan yang tak lagi ada. Malam berlalu dengan lambat, dan kakek akhirnya tertidur dengan air mata yang tak sengaja jatuh di pipinya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap pagi, kakek berjalan ke sungai, berharap mungkin anak harimau itu akan datang menemuinya. Namun, ia hanya menemukan dirinya sendiri, dikelilingi oleh hutan yang kembali bisu. Meski demikian, kakek mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia kembali mengurus gubuknya, mencari makan, dan menjaga dirinya sendiri. Namun, di setiap sudut gubuk, kenangan tentang anak harimau itu terus hidup, menjadi bagian dari dirinya yang tak tergantikan.